Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadia Usulu. Saya dari jurusan Kimia Universitas Negeri Gorontalo, kelompok 3 pada mata kuliah Kimia Forensik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal sebuah kasus tindak kriminal untuk memenuhi tugas kimia forensik, di mana kasus kriminal ini adalah kasus asusila yang dilakukan pada remaja putri berumur 14 tahun di negara Brazil. Untuk mempelajari kasus ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu identifikasi DNA. Sejak tahun 1985, DNA telah terbukti menjadi sebuah alat yang ampuh dalam kasus paternitas serta untuk investigasi kriminal. Hal ini dilakukan dengan mengekstraksi DNA dari biologi seperti darah, air liur, kulit, otot rambut, sperma, gigi, tulang, dan lain-lain. Dalam hal ini, identifikasi manusia bisa dicapai dengan perbandingan DNA antara seorang individu dan dugaan biologis ibu, ayah, atau kemungkinan lainnya secara genetik orang terkait seperti nenek, kakek, saudara laki-laki, saudara perempuan, ataupun paman. Penelitian ini dilakukan oleh sekelompok ilmuwan forensik yaitu Andrea, Daisy, Christian, Joe, dan Ellis. Mereka menggunakan analisis VNTR dan analisis STR. VNTR telah berhasil digunakan untuk DNA dengan tujuan pengetikan selama lebih dari 10 tahun. Namun, seperti yang dibutuhkan oleh analisis lokus VNTR, sejumlah besar DNA. Metodologi ini tidak sangat efisien untuk mengetik DNA yang terdegradasi dan sampel dengan jumlah DNA yang sangat kecil. Analisis STR adalah sebuah metodologi sederhana yang bekerja untuk menganalisis genetik yang digunakan untuk menggambarkan urutan DNA yang terdegradasi. Untuk pengetikan, sampel dikumpulkan dari janin berusia 4 bulan yang dikandung dalam kasus pemerkosaan. Kemudian korban gadis berusia 14 tahun dengan kelainan genetik Down syndrome diperkosa di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1998. Kejahatan itu hanya diberitahukan beberapa bulan kemudian saat hamil menjadi bukti. Dan karena itu DNA sperma pengetikan tidak dilakukan untuk mengidentifikasi pemerkosa dari antara tersangka. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam kasus identifikasi DNA ini ada 4 diantaranya: reaksi PCR, analisis alel STR, pencernaan DNA dengan enzim restriksi, dan elektroforesis dan transfer DNA. Gel poliakrilamida bernoda perak menunjukkan bahwa 3 dari tersangka dikeluarkan dan hanya tersangka ketiga termasuk sebagai ayah biologis dari janin setelah mengetik dengan CTT dan FFV multiplexes. Pada gambar 2 merupakan tampilan gel poliakrilamida 4% diwarnai perak. Jenis CTT lokus F13A01 dan FPS korban, janin, dan tersangka. Panel A, CTT lokus CS F1PO, TPOX, dan TH01 mengetik, dan panel B, pengetikan lokus F13A01 dan FESPPS1 positif kontrol, 2 tangga, 3 korban atau ibu, 4 janin, 5 tersangka 1, 6 tersangka 2, 7 tersangka 3, 8 tersangka 4, dan 9 tangga. Gambar 3 adalah tampilan gel poliakrilamida 6% diwarnai perak VWA mengetik korban, janin, dan tersangka 1 tangga, 2 tersangka 4, 3 tersangka 3, 4 tersangka 2, 5 tersangka 1, 6 janin, 7 korban atau ibu, 8 tangga, 9 positif kontrol. Alel yang diketik pada lokus 6 STR untuk setiap tersangka dirangkum dalam tabel 1. Nah, berikut adalah tabel 1 yang ditampilkan pada PPT. Pada tabel ini terdapat beberapa lokus dari janin, ibu, dan tersangka 1, 2, 3, dan 4. Pada lokus pertama, di mana lokus CFS1PO, di mana ibu memiliki alel 10,
10-10, janin 10-11, di mana 10 ini berasal dari ibu dan tentunya 11 berasal dari ayah, di mana alel 11 ini mirip seperti alel tersangka 1, 3, dan 4. Sedangkan pada lokus TPOX, alel janin identik dengan alel tersangka 3, di mana keduanya memiliki alel 8. Pada lokus THO01, alel janin identik dengan alel tersangka 1, 3, dan 4, di mana keduanya memiliki alel 6. Pada lokus F13A01 terdapat kemiripan alel janin dengan tersangka 2 dan 3, di mana mereka memiliki alel yang sama yaitu 6. Pada lokus FESEPS terdapat kemiripan alel janin dengan tersangka 1 dan 3 sama-sama memiliki alel 10. Kemudian pada lokus VWA terdapat kemiripan alel janin dengan tersangka 3, di mana keduanya memiliki alel 15. Selanjutnya, pada DNA kromosom 7 lokus 467 terdapat kemiripan alel antara janin dengan tersangka 3, di mana keduanya memiliki alel 4549. Begitu halnya dengan DNA kromosom 8 lokus 358, alel janin dan tersangka 3 identik, yaitu keduanya memiliki alel 4240. Dan yang terakhir, pada DNA kromosom 10 lokus 28, alel janin dan ayah identik, di mana keduanya memiliki alel yang sama yaitu 2920. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh gel poliakrilamida bernoda perak seperti pada gambar 2 dan 3 menunjukkan bahwa 3 dari tersangka dikeluarkan dan hanya tersangka 3 yang termasuk sebagai ayah biologis daripada janin setelah mengetik dengan CTT dan FFV multiplexes. Oleh karena itu, tersangka 3 ini ditemukan sebagai makhluk biologis ayah dari janin dengan paternitas gabungan indeks 412,860 dan probabilitas garis ayah adalah 99,9997%. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa tersangka 3 merupakan pelaku yang telah melakukan tindakan asusila pada wanita berumur 14 tahun di Brazil, sekaligus ayah biologis dari janin yang dikandung. Sekian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.